Sebelum memberikan pengobatan, sebaiknya kita menganalisa dulu penyakit-penyakit apa yang menyerang ikan-ikan kita, supaya kita tahu apa dan berapa dosis obat yang harus kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mencoba memberikan tips perawatan ikan di bulan-bulan penghujan, yang tentunya di bulan ini sering mengakibatkan ikan peliharaan kita, ikan koi peliharaan kita terserang penyakit dari penyakit infeksi bakteri ataupun parasitnya. Nah, karena di bulan ini itu cuaca tidak mendukung, kadang hujan, kadang panas, dan sebaliknya ya, mengakibatkan bakteri atau parasit sangat mudah sekali untuk tumbuh dan berkembang biak di dalam kolam peliharaan kita. Tentunya hal tersebut juga dibarengi dengan pemberian pola makan kita yang salah, yang mengakibatkan beberapa bakteri yang seharusnya tidak tumbuh menjadi tumbuh. Nah, bisa kita lihat ini kolam koi saya sudah saya surutkan karena beberapa ekor dari ikan-ikan koi saya sepertinya sudah terserang infeksi bakteri. Nah, ada beberapa dari ikan koi saya ini sudah kulitnya terlihat berwarna merah-merah. Nah, seperti ini ya. Coba dilihat. Nah, kulit merah-merah seperti ini biasanya menandakan ikan dalam kondisi sakit. Kondisi sakit itu bisa berupa sakit karena parasit, bakteri. Nah, tujuan dari saya mengurangi jumlah volume air, atau kita sebut mensurutkan volume air dalam kolam ikan koi saya, dan mematikan beberapa dari mesin pompa atau filter yang fungsinya sebagai filter biologi. Di antara yang tiga itu, satu yang besar-besar, dua dan tiga, itu tujuannya diantara lainnya adalah untuk memaksimalkan penggunaan obat-obatan, supaya dalam penggunaan obat-obatan kita tidak boros atau berlebihan ya. Nah, setelah kolam disurutkan seperti ini, maka kita bisa dengan segera memberikan pengobatan. Pengobatannya untuk penyakit bakteri ya, biasanya saya menggunakan obat yang pertama, garam. Garam itu adalah obat yang paling penting ya. Dan yang kedua itu biasanya saya menggunakan obat El Bayau yang terjual banyak di pasaran. Nah, bisa nanti saya contohkan cara pengaplikasian obat-obatan untuk pengobatan ikan koi yang sakit ini. Dan ini kondisi ikan kita yang mengalami sakit karena infeksi bakteri Aeromonas. Bisa kita lihat ciri-ciri dari serangan bakteri ini ialah seluruh tubuh ikan, sirip ataupun biasanya di bawah tubuhnya juga merah. Lihat, ini merah seperti ini, siripnya juga merah. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa pada kondisi ikan ini sudah tidak sehat kembali ya. Jika kita biarkan, mungkin ikan ini akan mati
dalam waktu yang sangat cepat. Nah, lihat kepalanya juga sudah pada berdarah-berdarah. Nah, untuk masa pengobatannya saya tidak melakukan pengobatan dengan metode karantina karena saya meyakini jika sudah ada satu ekor ikan yang terkena Aeromonas dalam kolam, maka dapat dikatakan juga seluruh populasi ikan yang ada pada kolam utama pemeliharaan ikan koi juga akan terserang oleh bakteri Aeromonas yang mematikan ini. Namun gejala yang ditimbulkan oleh beberapa ikan akan berbeda-beda. Nah, jadi kita akan lakukan pengobatan langsung pada kolam dan melakukan pengobatan dengan cara pengobatan massal supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal dan ikan kembali sehat kembali. Nah, begini ya. Ini semua kulit-kulitnya sudah merah, perutnya merah, yang ini juga merah. Ini apalagi siripnya. Nah, ini siripnya merah, bibirnya merah. Ekornya merah. Ini ukuran ikan lebih dari 40 cm. Yang ini juga dengan warna putih susu ya. Nah, ini obat-obatan yang kita butuhkan untuk pengobatan ikan yang terkena infeksi oleh bakteri Aeromonas ya. Yang paling penting ini aja. Yang paling penting itu garam. Garam ini adalah obat terpenting dalam budidaya ikan, baik ikan hias ataupun ikan konsumsi. Garam ini oleh peternak ikan biasanya disebut dengan obat dewa karena garam ini dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit pada ikan hias ataupun ikan konsumsi ya. Ini yang pertama, garam. Tentunya juga garam ini berfungsi untuk pengobatan ikan air tawar. Nah, ini garam bisa didapat di pasar-pasar dengan harga per kilo Rp2.000, garam krosok. Yang kedua, ini Elbayu. Elbayu ini adalah obat dari Jepang yang paling efektif membasmi parasit ataupun bakteri-bakteri yang merugikan untuk kelangsungan hidup ikan koi. Elbayu ini bisa kita dapat di toko online ataupun di toko ikan hias dengan harga Rp30.000. Ini Elbayu. Yang kedua yang kita butuhkan adalah air. Fungsi dari air ini ialah untuk melarutkan Elbayu supaya kita tidak menaburkannya di atas kolam. Kalau kita menaburkannya di atas kolam secara langsung, takutnya ini termakan oleh ikan. Dan dengan kasus termakan oleh ikan tersebut, yang kita takutkan adalah ada dampak negatif yang ditimbulkan jika pakan ini termakan secara langsung oleh ikan. Jadi baiknya untuk untuk obat ini kita hanya gunakan pada treatment air. Nah, untuk penggunaan garam juga sebaiknya kita encerkan terlebih dahulu karena tekstur dari garam krosok ini lumayan kasar dan tajam. Takutnya juga dapat merusak sisik ikan ataupun merusak mesin pompa
tersedot oleh mesin pompa ya. Nah, ini garam. Mari kita lakukan pengobatannya. Nah, untuk cara pemakaian Elbayu ini, yang pertama kita buka kemasannya, lalu kita encerkan dengan air ya. Warna dari Elbayu ini berwarna kuning, dan ini adalah obat yang paling efektif untuk memberantas bakteri pada ikan. Apalagi adanya bakteri Aeromonas. Bakteri ini sangat takut dengan kehadiran obat ini. Lalu kita aduk. Setelah diaduk, ini air yang berwarna kuning dari obat Elbayu ini langsung aja kita tuangkan ke air kolam. Langkah selanjutnya kita melakukan pengobatan dengan garam. Karena sudah tahu tadi bahwa garam ini sangat penting untuk ikan dan sangat baik fungsinya untuk ikan, maka ada baiknya kita juga memberikannya jangan langsung ditabur, tapi terlebih dahulu kita larutkan dulu dengan air supaya garam ini tidak termakan ataupun tidak memberikan efek yang negatif terhadap ikan. Karena garam ini garam krosok. Garam krosok adalah garam murni dari olahan air laut asli, belum ada campuran yodium ataupun apapun. Jadi kondisinya masih seperti ini, kotor dan sedikit berbau amis. Nah, mari kita aduk. Nah, sedikit tumpah, kita aduk aja. Untuk melarutkannya mungkin ada beberapa kali kita larutkan dengan air, karena ini tidak akan mungkin larut dengan hanya 1 liter air. Kita taburkan dulu. Ambil lagi airnya, kita aduk lagi. Sampai benar-benar garam ini larut dengan air. Setelah garam dan Elbayu untuk pengobatan ikan ini, kita setelah memasukkannya ke kolam, terlihat warna air pun akan berubah menjadi agak kekuningan. Namun hal itu sangatlah wajar karena obatnya juga berwarna kuning. Dan jika kita lihat juga tingkah laku dan kondisi ikan pun akan sedikit berbeda, akan sedikit melemas, karena itu adalah efek dari penggunaan garam. Namun untuk pengalaman saya, untuk penggunaan garam itu tidaklah berbahaya. Nah, setelah selesai melakukan pemberian obat, treatment selanjutnya adalah kita mempuasakan ikan selama pengobatan 1-3 hari. Dilihat sampai kondisi ikan mulai pulih dan sehat kembali. Setelah itu, kita jika telah mendapatkan ikan yang sehat, maka ketinggian air kolam secara perlahan kita menaikkannya kembali ke ketinggian air kolam yang ideal untuk ikan koi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam hebat luar biasa.
Nah, juga harus kita ingat untuk penggunaan filter dalam masa pengobatan ikan koi. Filter yang dapat digunakan hanyalah filter dengan media filter berupa busa dakron ataupun yang lainnya yang tidak bersifat biologi. Nah, jadi filter ini hanya bertugas untuk menyaring kotoran dan ataupun lendir yang dihasilkan selama masa pengobatan ikan berlangsung. Nah, jadi air tetap terawat dan ikan pun akan segera sehat. Namun tidak mengurangi efektivitas dari penggunaan obat-obatan yang kita berikan ke kolam ini.